Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi. Ini yang pertama kali kita berjumpa ya. Untuk kelas 7A dan sampai dengan kelas 7J. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya. Tentunya pelajaran ini akan sangat berbeda ketika kalian belajar di SD, ya kan? Kalau di SD mungkin pelajarannya adalah sama seni budaya, mungkin yang belajar adalah banyak aspeknya, meliputi seni rupa, seni tari, mungkin ya seni musik atau seni teater. Tapi untuk di SMP kita hanya belajar 2 aspek, ya, yaitu untuk semester 1 kita akan belajar seni rupa, semester 2 kita akan belajar seni musik. Nah, nanti dalam pembelajaran untuk kelas 7 akan didampingi oleh 2 guru, kebetulan laki-laki semua, bapak-bapak semua ya, untuk kelas 7A sampai 7H ya, itu adalah diampu oleh Pak Nova. Kemudian kelas 7I dan J oleh saya sendiri, yaitu Bapak Eko Purnomo. Walaupun diampu oleh guru yang berbeda, nanti materi yang akan kita sampaikan itu sama antara kelas 7A sampai kelas 7J. Perkenalan sudah ya. Nah, seni rupa untuk semester 1. Jadi semester 1 nanti kita akan mempelajari 3 bab. Yang pertama adalah menggambar flora fauna, ya. Kemudian penerapan gambar flora fauna pada ragam hias, ya kan? Kemudian penerapan ragam hias pada benda-benda buatan, ya. Nanti bisa dibentuk tas atau taplak atau yang lain, nanti kita lihat. Jadi nanti dalam semester ganjil ini kita hanya mempelajari 3 bab. Untuk yang pertama kita akan belajar menggambar flora fauna. Nah, sebelum kita bahas yang gambar flora fauna, tentunya kalian akan bertanya, Pak, untuk seni rupa itu bagaimana pembelajarannya di SMP 2? Oh ya, untuk seni rupa pembelajaran di SMP 2 itu hampir sama mungkin di SD ya. Tentunya kalian siapkan 1 buku tulis, itu buku tulis khusus untuk mencatat materi seni budaya, ya. Itu bisa kalian pakai mungkin selama 3 tahun. Ya, jadi jangan kalau bukunya belum habis jangan ganti buku ya, tetap lanjutkan saja sampai kelas 9. Jadi nanti selama 3 tahun kalian hanya menggunakan 1 buku tulis saja. Mengapa? Karena materi seni budaya itu selain kami share ke bentuk PPT, bisa kalian print. Nah, kalian kalau ada sesuatu yang penting, bisa kalian mencatat. Mungkin catatan untuk seni budaya sedikit ya. Yang kedua, kalian siapkan buku gambarnya. Buku gambar, kalian bisa siapkan ukuran A3 ya. A3 ukuran yang besar dulu ya. Kalau nggak punya, mungkin gambar di SD masih ada lebihnya, bisa kalian gunakan. Apa? Kalau kalian punya gambar di SD, masih ada lembaran kosong, bisa kalian gunakan. Karena apa? Karena nanti untuk mengumpulkan karya gambar itu sifatnya lembaran, ya, bukan utuh satu buku, bukan lembaran saja. Jadi kalian bisa gunakan buku gambar di SD yang masih, silakan. Siapkan juga pensil 2B, juga pensil yang agak hitam ya,
itu pensil 6B, boleh. Kalian siapkan pensil 2B dan pensil 6B. Kalau sudah punya 2B, tinggal beli 6B. Kemudian penghapus. Itu untuk bila ada gambar yang mungkin salah, bisa dihapus. Oke. Itu aja. Kalian siapkan itu ya. Tidak banyak. Pewarna. Oh ya, kalau kalian punya pewarna, bisa kalian siapkan warna. Di SD mungkin kalian sudah punya krayon, pastel, atau pensil warna, bisa disimpan dulu, kalian siapkan aja. Nanti kalau ada menggambar dengan pewarnaan, nah kalian tinggal mengambil ya yang sudah kalian siapkan. Apa? Siapkan aja dulu. Kalau punya cat air, boleh kalian siapkan dulu. Kalau punya pasar, boleh, silakan kalian siapkan dulu aja. Kalian simpan dulu. Itu untuk persiapan pembelajaran seni budaya di SMU 2. Jadi itu medianya yang bisa kalian siapkan. Kemudian nanti di kelas 7 ini baru pertama kali kalian pembelajaran daring di SMP ya. Nanti teknik pengumpulan tugas. Oke. Teknik pengumpulan tugas nanti ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara daring, online. Nanti Bapak sudah share di GC, kalian sudah masuk di grup Google Classroom, silakan buka. Di situ nanti akan ada PowerPoint, PPT, materi pembelajaran seni budaya, sesi 1. Jadi setiap minggu akan Bapak share materinya berbeda ya. Nah, di situ nanti akan ada tugas. Nah, tugas itu silakan kalian kerjakan, kalian tulis, boleh diketik, ya, boleh tulis tangan di kertas. Bagi yang diketik, kan ada filenya itu, nanti bisa langsung share di GC. Jadi bisa langsung dikumpulkan di GC tersebut. Nanti GC itu ada apa ya? Ada icon untuk pengumpulan tugas. Nah, bagi yang mengerjakan di kertas ya, silakan kalian foto yang jelas dan itu memuat memuat tulisan kalian semua ya. Jangan terpotong ya fotonya. Kalau bisa boleh foto 1, boleh foto 2. Kalau merasa terpotong, silakan difoto 2 kali ya. Mungkin bagian atas, mungkin bagian bawah, silakan. Kemudian kalian kumpulkan file foto itu di GC. Kalau seandainya ini kan namanya kondisi ya, kondisi pandemi ini, kalau seandainya kalian kesulitan atau tidak mampu mengumpulkan di GC, maka kalian bisa japri ke WA, ke nomor Bapak, ke guru kalian ya. Kalau kelas 7I, 7J ke saya, kelas 7A sampai 7H ke Pak Nova. Silakan ke japri. Tapi usahakan kalian kumpulkan melalui GC ya. Nanti di situ mengapa di GC kok GC? Karena di GC nanti akan kami langsung koreksi, akan saya koreksi, Pak Nova juga mengoreksi, kemudian nilainya bisa muncul di situ. Kalian bisa melihat nilai, oh saya kerjakan tugas ini nilainya berapa ya? Nah, itu bisa kalian lihat. Kalau di WA mungkin akan menunggu lama ya. Ya. Itu cara pertama, cara online, cara daring. Kemudian nanti tugas fisiknya, kertasnya itu yang kalian tulis atau kalian file kemudian kalian print itu jangan sampai hilang ya, kalian kumpulkan. Nanti ada bidang kurikulum pada hari tertentu, itu biasanya awal bulan atau tengah bulan, dikumpulkan tugas fisiknya itu. Nah, kalian kumpulkan tugas fisiknya itu. Kalau misalnya pada selama 2 minggu ada 2 tugas, ya kalian kumpulkan 2. Di staples, diberi nama, kelas, dan jenis tugasnya. Dikumpulkan. Nanti yang mengumpulkan adalah orang tua kalian. Nanti bersama itu biasanya ada tugas seni budaya, ada tugas bahasa Indonesia, ada tugas bahasa Inggris, ya dikumpulkan jadikan satu dalam satu map. Masing-masing staples sesuai dengan mata pelajaran. Oke ya. Oke.
Jadi ada dua, dengan cara online, cara daring kalian kumpulkan oleh UGC, dan yang kedua dikumpulkan langsung ke sekolah dengan jadwal yang sudah ditentukan. Informasi jadwal menunggu, nanti akan di-share di WA kelas. Itu ya, yang kalian perhatikan. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang menggambar flora fauna. Oke. Tentunya kalian sudah tahu ya, flora fauna seperti apa. Izinkan Bapak akan share screen dulu, biar mudah kalian ada panduannya. Ya. Oke, nih. Menggambar flora fauna dan alam benda untuk ganjil. Oleh saya, Eko Purnomo. Nanti kelas 7A, 7 sampai 7H diajar oleh Bapak Nova. Kompetisi dasar KD, kompetisi dasar. Yang pertama adalah memahami konsep dan prosedur menggambar flora fauna dan benda alam. Yang kedua menggambar flora fauna dan alam benda. Jadi kalian nanti akan dijelaskan, akan dipahamkan tentang konsep dan konsep atau tahapan dalam menggambar. Menggambar apa? Ya kita sih ya, flora, fauna, dan alam benda. Nah, secara teori sudah kami sampaikan, nanti kalian pakai menggambar flora dan fauna. Nah, indikator pencapaiannya diharapkan kalian paham ya, apa yang tujuan menggambar. Diharapkan paham apa yang termasuk unsur-unsur rupa. Nanti apa yang dibahas dengan prinsip-prinsip rupa. Oke ya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Oke, tetap semangat ya kalian ya. Oke. Sudah sarapan belum ini? Wah, sudah sarapan ya. Terima kasih. Jadi dibiasakan untuk menjaga imun kalian setiap pagi kalian sarapan ya. Tetap pakai masker kalau kalian keluar. Tetap di rumah, jangan keluar kalau tidak ada kepentingan apapun. Nah, sekarang kita masuk menggambar. Menggambar itu apa sih? Oh, maaf ya, ini kok ada gangguan teknis. Menggambar adalah kegiatan fisik ya, mental dan fisik. Yaitu menggoreskan goresan tangan dari pensil ke bidang dua dimensi. Ke bidang itu dua dimensi artinya bidang gambar ya. Dengan melihat bidang tiga dimensi sebagai objeknya. Nah, jadi dalam menggambar itu nanti akan ada dua cara, yaitu dengan melihat langsung objeknya, misalnya gambar buah, gambar bunga, gambar hewan, kan lihat objeknya langsung, atau kalian melihat mencontoh gambar, ya, mencontoh gambar yang sudah jadi. Jadi nanti silakan kalian tekniknya, kalau bagi yang sudah mampu langsung melihat objeknya langsung, bagi yang masih belajar mungkin melihat contoh gambar dulu. Boleh. Dibuat di bidang dua dimensi, artinya dibuat di bidang datar, itu buku gambar. Jadi karya gambar ini adalah karya dua dimensi. Nah, kalau kita melihat istilah dua dimensi, pasti ada istilah tiga dimensi. Nah, apa perbedaannya? Kalau gambar dua dimensi, karya dua dimensi adalah gambar yang memiliki ukuran panjang dan lebar, atau karya yang hanya dilihat dari arah depan saja. Nah, contohnya gambar itu, kalian itu, ya kan? Gambar itu kan dilihat dari arah depan saja kan? Ya.
Kemudian kalau 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, sehingga memiliki sebuah volume atau sebuah ruang. Atau karya yang dapat dilihat dari segala arah, arah depan, arah samping, arah atas, arah bawah. Ya. Contohnya apa? Patung. Patung itu bisa kita lihat dari arah mana saja. Arah depan bisa, belakang bisa, atas apalagi juga bisa. Termasuk karya 3 dimensi. Nah, oke, itu pengertian menggambar. Nah, sekarang yang menjadi objek gambar itu apa saja? Yang menjadi objek gambar ada 3, yaitu alam flora, tumbuhan, ya, flora itu tumbuhan, fauna, hewan, dan alam benda. Benda apapun yang sifatnya benda mati. Oke, kalau flora mungkin pohon, mungkin ranting, mungkin daun, mungkin kelopak bunga, ya kan? Akar itu adalah flora. Kalau hewan macam-macam, bisa hewan melata, bisa hewan yang sifatnya meloncat itu ya, kanguru kan meloncat itu, atau hewan yang terbang, burung, kupu-kupu, atau alam benda macam-macam. Ada benda-benda yang kubistis, silindris maupun bebas. Ada vas bunga, ada buah, ada cangkir, ada teko, pokoknya alam benda yang sifatnya sama. Nah, dari objek gambar tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya, jadi objek gambar itu ada 3, flora, fauna, dan alam benda. Dari objek tersebut kita kelompokkan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk kubistis. Adalah benda yang bentuk dasarnya kubus atau balok. Contohnya apa? Meja, kan kotak ini kan, kursi, kotak sendiri, kompor, printer kan kotak itu bentuknya, ya kan? Itu adalah bentuk kubistis. Ya. Nah, semua benda ini termasuk alam benda. Objeknya dimasukkan termasuk alam benda, ya kan? Termasuk objek alam benda. Tapi bentuknya adalah kubistis. Karena bentuk dasarnya adalah kubus atau balok. Kita tahu ya, kubistis. Bentuknya kotak-kotak pokoknya. Selanjutnya adalah bentuk silindris. Nah, benda-benda yang bentuk dasarnya adalah silinder atau tabung. Pokoknya benda yang bentuknya silinder atau tabung, panjang atau pendek adalah silindris. Banyak contohnya, gelas, spidol, tabung LPG, kaleng, ember, kan bentuk silindris, bentuk yang membulat. Nah, ini kalau dilihat dari objeknya, termasuk objek alam benda, tapi bentuknya adalah silindris. Ya, melingkar ya, ada unsur lingkarannya. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang adalah bentuk bebas. Bentuk bebas adalah bentuk yang tidak kubistis maupun silindris. Bebas, namanya bebas. Tapi tidak berbentuk kubistis maupun silindris. Contohnya apa? Banyak sepatu kan nggak berbentuk kubistis, nggak berbentuk silindris. Tas, topi, baju, buah, ya kan? Sayur mayur adalah bentuk bebas, batu-batuan, rumah, alat musik ya, piano, gitar adalah bentuk bebas. Nah, bentuk bebas ini kalau dilihat dari objeknya bisa flora, bisa fauna, bisa alam benda. Contoh bentuk bebas objeknya flora. Apa? Daun, bunga, ya. Bentuk bebas yang objek bendanya adalah
fauna, hewan, ya, hewan kelinci, ayam, burung. Nah, bentuk bebas yang objeknya alam benda, batu, ya kan, sabuk, topi, sepatu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk bebas. Nah, sampai sini sudah paham ya? Oke. Nah, agar kalian dalam menggambar itu menghasilkan karya yang bagus, maka ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Nah, agar ketika kalian menggambar itu hasilnya bagus, tampak nyata, tampak sesuai dengan aslinya, maka ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah komposisi. Ini istilahnya prinsip-prinsip menggambar. Jadi, prinsip menggambar adalah hal dasar yang harus diketahui sebelum menggambar. Yang pertama adalah komposisi. Yang dimaksud dengan komposisi itu apa sih? Ya, komposisi adalah penataan, ya, penataan, susunan. Ya. Komposisi menata, menyusun. Menyusun apa? Objek gambar yang digunakan sebagai model gambar, sehingga gambarnya tampak menarik. Jadi sebelum menggambar, kalian itu menyusun objek gambar dulu. Bisa berupa alat, misalnya diambil alat tulis ya, ada pulpen, ada tipet, ada spidol, ada penggaris, ada tepak, ya. Nah, kalian atur ya, tata di atas meja bentuk yang menarik. Bagian yang besar di belakang, yang kecil di bagian depan. Nah, itu. Nah, penataan yang menarik itu akan menghasilkan bentuk gambar yang menarik. Ya, karena objek gambar itu kan, kalian menyusun objek gambar itu kan menarik, bagus. Nah, ketika kalian menggambar, maka kalian melihat objek gambar tersebut kan. Nah, kalau penataannya bagus, maka gambar yang kalian hasilkan kan bagus. Nah, kemudian ketika kalian menata atau membuat komposisi, maka ada dua kemungkinan komposisinya itu, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris itu bila objeknya sebelah kanan dan sebelah kiri cenderung sama atau mirip. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah simetris. Bila kalian memiliki dua kendi, dua benda-benda silindris, tiga, nah, yang besar diletakkan di tengah, kemudian yang kecil diletakkan di samping. Nah, itu kesannya kalau kita tarik garis ya, tarik garis tengah di sini, nah, tarik garis tengah, maka antara sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama. Ya kan? Nah, kesannya sama. Itu adalah simetris. Kalian boleh menata seperti ini. Atau kalian menata dalam bentuk asimetris. Artinya objek yang di bagian kanan bidang gambar tidak sama dengan atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri. Nah, contohnya seperti ini. Ada susunan termos, ada teko, ada gelas. Nah, disusun seperti ini. Ya, bagian yang besar ditaruh belakang, kemudian tengahnya adalah teko, depannya adalah gelas. Nah, ini kalau kita tarik garis semua di tengah, maka bagian sebelah kanan dan bagian sebelah kiri tidak sama. Ini kalau kita tarik garis ya, akan sebelah kanan dengan tidak sama. Ini disebut asimetris. Ya. Nah, sekarang proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara bagian satu dengan bagian yang lain secara menyeluruh. Artinya kalau kalian menggambar benda-benda, kumpulan benda-benda ya, misalnya ada ini botol aqua ya, botol air minum, ada kotak, ada pensil. Nah, diusahakan ukuran benda satu dengan ukuran benda yang lain itu berbeda. Kan berbeda kan? Secara objek kan berbeda. Tapi ketika digambar juga berbeda. Sehingga dibuatkan sebuah skala seperti ini. Nah, contohnya, oh kendi ini adalah tingginya adalah
2 gelas. Nah, ini berarti kendi ini adalah ukurannya 2 gelas. Nah, seperti ini kan. Kemudian apel ini tingginya 3/4 gelas. Nah, nggak mungkin ya ketika objeknya seperti ini, kemudian kalian menggambar apelnya bisa dari gelas atau bisa dari gelasnya bisa dari teko seperti ini ya. Nah, ini proporsi. Nah, biar apa? Biar menarik ya. Ini adalah irama ini. Irama ada pendek dan tinggi. Nah, irama ya. Karena supaya itu satu faktor bagus dan kurang bagus itu dilihat dari susunan benda tersebut. Carilah susunan benda yang ukurannya berbeda. Akan bagus. Yang ketiga, keseimbangan. Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah penggambaran objek benda yang memberikan kesan seimbang antara bagian dan bagiannya. Sehingga kesan gambar tersebut tidak berat salah satu sisinya, tidak lebih ringan atau tidak lebih berat salah satu sisinya. Oke, nah contohnya seperti ini. Ini antara sebelah kanan, ya sebelah kiri itu ada gambar yang berbeda, tapi kalau dilihat itu kesannya sama, ya kesannya sama. Kok sama? Iya, sama-sama ukurannya ya. Nah, ini kalau dibuat ukurannya itu sama-sama tingginya hampir sama. Boleh kalian menggunakan seperti ini, boleh. Atau kalian menggambar tidak ada buahnya, boleh. Hanya gelas ini, teko aluminium ini, sama ini aja, boleh. Tapi kalau ingin menggambar kesannya seimbang, silakan kalian menggambar benda lain di sebelahnya. Nah, jadi kesannya seimbang. Boleh. Keempat, yang perlu kalian pikirkan adalah kesatuan. Jadi sebelum menggambar, kalian harus tahu dasar-dasarnya, ya, biar gambar yang dihasilkan itu bagus. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar, sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain itu memiliki kesan ruang, kedalaman, dan gambarnya itu, objek gambarnya itu saling mendukung. Nah, itu kesatuan. Jadi misalnya, kalau kalian memiliki objek gambar, silindris atau kubistis atau benda bebas, ya, kalau ukurannya besar, yang besar itu letaknya di belakang. Kemudian yang cukup, yang sedang di tengah, kemudian yang kecil di depan. Ini pengertian seperti itu. Jangan diatur yang sedang atau yang kecil di belakang yang besar. Jangan, nanti nggak kelihatan, ya kan? Nah, kelihatan. Oke. Kemudian susunan benda ini harus memiliki satu kesatuan. Satu kesatuan. Ini cocok kan? Ini gelas dan pasangan dengan teko. Kemudian ada buah. Kalau seandainya Bapak di sini saya berikan apa namanya kemucing, sapu, cocok nggak? Ya, berarti kurang cocok ya. Ya cocok, tapi kurang cocok ya. Karena ada gelas, ini ada teko, kemudian ada sapu. Nah, itu kurang cocok. Karena benda-benda yang satu sama satunya itu saling mendukung. Ya. Jadi kesan kesatuannya itu muncul ya. Dan diusahakan jangan ada berjarak. Nah, walaupun ini berjarak, ini yang berjarak ya. Tapi nanti hasil gambarnya adalah seperti ada menempel, ya menempel, menutup sebagian dari benda yang di belakangnya. Jangan taruh berjauhan ya, jangan taruh berjauhan. Oke, nah itu dasar-dasar kalian menggambar harus kalian ketahui. Jadi sebelum menggambar, kalian menata objeknya, cara posisinya boleh simetris, boleh asimetris, kemudian diusahakan seimbang, boleh seimbang
kanan kiri boleh atau hanya seimbang di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, ketika kalian menyusun benda-benda tersebut, ya, diusahakan benda yang besar, ukurannya besar, itu di bagian belakang, kemudian susul bagian yang sedang, kemudian susul bagian yang depan sini adalah bagian yang kecil. Oke ya, tuh. Nah, sekarang dalam menggambar, nanti dalam gambar tersebut, dalam gambar itu ya, wujudnya itu ada unsur-unsur rupa. Sebelum menggambar, kalian harus kenal dulu yang namanya unsur-unsur rupa. Yang pertama adalah titik. Titik. Tahu ya, titik. Seperti kalau kalian membuat sebuah kalimat, kemudian ada titik. Nah, seperti ini titik. Titik adalah unsur rupa yang paling sederhana. Cuma titik aja. Nah, nanti kalau titik itu dibuat banyak, digabungkan, akan membentuk sebuah garis. Jadi, gabungan daripada titik akan membentuk sebuah garis. Nah, ini contoh garis. Garis dalam sistem rupa itu banyak sekali yang perlu kalian kenal. Ada garis datar, garis tegak, garis miring ya, ada garis lengkung, garis silang ya, ada jajar, ada garis jejak, spiral, dan garis gelombang. Wah, banyak sekali. Ada garis zigzag ini seperti gergaji ya. Ada garis tebal, ada garis tipis, ada garis sedang, ya kan? Nah, macamnya garis itu banyak sekali. Nanti ketika kalian menggambar akan menggunakan berbagai macam bentuk garis. Yang ketiga adalah bidang. Nah, gabungan dari garis tersebut, gabungan garis datar, garis tegak akan membentuk sebuah bidang. Nah, bidang yang kita kenal itu banyak sekali. Nah, ini contohnya. Ada bidang lingkaran ya, gabungan dari garis lengkung akan menghasilkan sebuah lingkaran. Gabungan dari garis tegak dan garis datar akan menghasilkan bidang persegi panjang. Gabungan dari garis miring, dua ini digabungkan dengan garis datar akan menghasilkan segitiga. Garis tegak, garis datar akan dengan ukuran sama akan menghasilkan bujur sangkar. Nah, ini berbagai macam bidang. Ada trapesium, ada ketupat, ada paralelogram, ada rhombus ya. Ini kalau kalian belajar matematika akan mengenal berbagai macam bidang ya. Di matematika kita kenal, di sini ya kita juga kenal. Nah, sekarang keempat, bentuk. Gabungan dari bidang yang satu, segi 4 ya, panjang atau kubus, kalau kita gabungkan akan menjadi sebuah bentuk. Dan bentuk itu memiliki ruang, ya, volume. Contohnya, bidang segitiga, kalau kita gabungkan akan menjadi sebuah limas. Nah, ini yang limas. Dan seolah-olah, ya, kesannya, dalam limas ini ada sebuah ruang. Ya, ruang ya. Kemudian tabung, ada kerucut. Persegi panjang kalau kita gabungkan akan menjadi sebuah balok. Bujur sangkar kalau kita gabungkan akan menjadi sebuah kubus. Ya. Lingkaran kalau kita gabungkan akan menjadi sebuah bentuk bola dan atau mungkin segitiga, segi 4 kalau kita gabungkan akan menjadi sebuah prisma. Nah, bentuk-bentuk ini adalah kesannya 3 dimensi ya. Kalau ini kesannya 2 dimensi ya, bidang datar. Hanya dilihat dari arah depan saja. Kalau ini kesannya 3 dimensi ya, kesan ya. 3 dimensi seolah nyata ya, soalnya. Oke. Selain 4 tadi, kelima adalah warna. Nah, warna itu kesan yang dihasilkan oleh pantulan cahaya pada mata.
Nah, dalam seni rupa kita mengenal 3 warna. Warna primer, sekunder, dan tersier. Warna primer adalah warna pokok ya. Warna pokok itu sudah merah, kuning, biru. Ya, pokoknya warna pokok adalah ada 3, yaitu merah, kuning, biru. Kenapa disebut warna pokok? Karena warna merah, kuning, biru tidak bisa dibuat dari warna lain. Maka disebut warna pokok. Warna kuning campuran warna apa? Tidak ada. Ya kuning itu asalnya. Merah apa? Ya tidak ada. Tapi kalau kita menyebutkan merah muda, campuran warna apa? Merah dan putih. Ya. Jadi kalau ada warna campuran itu bukan warna pokok atau warna primer. Nah, sekarang warna sekunder. Warna sekunder adalah campuran dari 2 warna primer dengan ukuran yang sama ya, 1:1. Misalnya, kita mencampurkan warna merah dan warna kuning, 1:1. Jadi warna apa? Oranye ya. Warna biru dengan warna merah, banding 1:1. Jadi warna ungu, kuning, dan biru. Kalau kita campur perbandingannya 1:1, maka warnanya adalah hijau. Jadi warna sekunder adalah warna oranye, hijau, dan ungu. Kemudian warna tersier adalah percampuran warna sekunder dan primer. Percampuran 3 warna. Warnanya sudah, wah, kalau sudah seperti ini, kadang kita tidak bisa menunjukkan warna apa ya, karena warnanya sudah apa ya, sudah bermutasi, artinya sudah berubah. Nah, cenderungnya ini warna kecoklatan atau kemerahan. Ya. Kalau warna kita bisa menyebutkan, tapi kalau sudah campur 3 warna, itu sulit namanya ya. Nah, sekarang, warna ini nanti bisa kalian dapatkan dari warna crayon, warna pensil warna, ya, warna cat, warna poster. Nah, nanti kalau kalian beli warna air itu ada 12 warna, meliputi warna pokok, ada warna sekunder, dan ada warna tersier. Oke ya. Jadi kalian bisa membuat lagi. Kalau seandainya kalian punya warna hijau, kemudian warna hijau habis, maka kalian bisa membuat warna hijau bercampuran antara warna kuning dan biru. Tekstur. Nah, tekstur adalah permukaan sebuah benda. Setiap benda pasti punya permukaan. Apakah itu kasar, licin, halus, pasti ada. Nah, tekstur dalam seni rupa dibagi 2, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata adalah keadaan permukaan benda saat dilihat dan saat diraba itu sama. Misalnya, kita melihat pohon, teksturnya kita lihat kasar, ya kan? Kemudian kita raba kasar, sama antara yang dilihat sama yang diraba sama, maka disebut tekstur nyata. Kita melihat kaca, kita lihat licin, kemudian kita raba kok licin, berarti nyata. Itu disebut tekstur nyata. Nah, ini biasanya kalau dalam karya seni rupa dalam bentuk patung ya, patung, relief, atau lukisan ya, lukisan yang bergaya ekspresionisme. Yang kedua adalah tekstur semu, artinya keadaan benda saat kita lihat dan saat kita raba itu berbeda. Misalnya, kita melihat gambar pohon, kita lihat gambar pohon itu adalah kasar batangnya ya, tapi ketika kita raba gambarnya halus. Nah,
itu namanya semu. Ya, antara yang dilihat sama yang diraba itu beda. Nah, ini biasanya pada gambar atau seni lukis. Kemudian gelap terang. Gelap terang adalah sebuah bidang karena adanya cahaya, maka ada bagian yang gelap, ada bagian yang terang. Nah, kalau dalam gambar, nanti bagian gelap akan biasanya lebih gelap, kemudian kalau bagian terang, biasanya jarang-jarang. Ini contohnya gambar bola. Ini cahayanya datang dari sebelah kanan, maka yang sebelah ini adalah terang, yang bawahnya adalah gelap. Karena ini gelap, maka bayangnya adalah gelap. Kan? Sehingga kalau sebuah gambar dibuat gelap terang, maka kesan tiga dimensinya muncul. Ya, kesan tiga dimensi muncul. Seolah ini bentuk tiga dimensi, tapi ada dua dimensi. Kemudian ruang. Ruang. Ruang adalah unsur rupa yang dapat memberikan kesan kedalaman. Seolah punya volume ya. Seperti ini. Ini mengapa bisa seperti ini? Karena ini ada unsur perspektifnya. Jadi benda yang jauh dari mata maka digambar lebih kecil dibandingkan dengan benda yang dekat dengan mata. Ini dekat dengan mata kan ini ya. Ini, nah ini jauh dengan mata maka digambar lebih kecil. Nah ini kesannya adalah seolah-olah gambar ini mempunyai ruang ya, kedalaman, seolah kita bisa berjalan di sini. Tapi kita tidak bisa berjalan karena ini adalah karya dua dimensi, bukan karya tiga dimensi. Jadi gambar unsur ruang itu bisa kita temui pada gambar-gambar dua dimensi. Itu gambar bentuk, gambar model, atau sebuah lukisan. Nah, sampai sini ada mungkin ada ya, kalian masih ada sedikit masih belum paham ya apa, tapi nanti kalian bisa melihat rangkuman yang sudah saya share di GC. Tadi kita sudah membicarakan tentang menggambar, kemudian objek gambar, ya kita ulang lagi ya, objek gambar itu ada 3, ada flora, fauna, dan alam benda. Dari 3 objek gambar tersebut dapat digolongkan menjadi 3 bentuk, yaitu bentuk kubistis, bentuk silindris, dan bentuk bebas. Kalau bentuk kubistis adalah bentuk-bentuk yang dasarnya kubus. Ya. Kemudian kalau silindris bentuk tabung atau silinder. Bentuk bebas adalah bentuk yang tidak menggambarkan kubistis maupun silindris. Contohnya kalau kubistis adalah kursi, kotak, meja, almari ya. Kalau silindris contohnya gelas, botol ya, kaleng ya, bola. Kalau bentuk bebas contohnya adalah benda-benda sayur mayur, buah-buahan. Kemudian ketika kalian akan menggambar, maka ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Itu dalam prinsip menggambar ya. Yang pertama adalah komposisi, proporsi, kemudian keseimbangan, kemudian kesatuan. Ya, itu harus kalian perhatikan. Kemudian ketika kalian menggambar, maka kalian tidak lepas pada unsur-unsur rupa
yang membentuk gambar. Yang pertama adalah titik, pasti buat titik ya. Kemudian garis, pasti kalian akan buat sebuah garis. Macamnya garisnya banyak sekali. Kemudian sebenarnya akan membentuk sebuah bidang ya. Ketika menggambar, kalian akan membentuk sebuah bidang pasti. Dari bidang itu kemudian kalian asir akan membentuk sebuah bentuk. Ya. Bidang itu kalau kita gabungkan akan menjadi sebuah bentuk. Sehingga memiliki sebuah volume ya, seolah memiliki sebuah volume. Kemudian agar gambar itu menarik bisa diberi warna. Nah, yang perlu kalian ketahui dalam seni rupa karena kita bagi 3, warna pokok, primer, sekunder, dan tersier. Nanti warna ini banyak sekali jenisnya ya. Ada warna komplementer, warna analog, ya, warna kontras, warna senada. Nah, nanti kalau kita sudah bisa tatap muka, mungkin di kelas 7 semester 2 atau di kelas 8 semester 1, kita akan lebih jauh belajar tentang warna. Kemudian tekstur. Tekstur adalah permukaan sebuah benda. Setiap benda itu pasti punya permukaan, apakah itu permukaannya licin, halus, kasar, dan kusam, pasti ada. Tapi dalam seni rupa, permukaan itu atau tekstur itu kita bagi 2, itu nyata dan semu. Artinya nyata, tekstur yang kita lihat dengan yang kita raba itu hasilnya sama. Kalau semu, tekstur yang kita lihat sama kita raba hasilnya berbeda. Contohnya seperti ini. Ini contoh tekstur yang semu ya. Nih. Seolah kalau kita lihat ini kasar ya. Ada seperti apa? Karpet itu ya. Nah, seperti karpet ini ya. Tapi kalau kita raba halus, maka disebut tekstur semu. Kemudian gelap terang. Nah, agar kesan gambar itu 3 dimensi, maka perlu diasir. Tentukan gelap terangnya. Bagian yang kena cahaya lebih terang daripada bagian yang tidak kena cahaya. Bagian yang kena cahaya asalnya tipis, bagian yang tidak kena cahaya asalnya semakin gelap ya. Jadi jangan dia gelap banget ya, jangan ya. Tapi dibuat gradasi. Itu ada perbedaan warna. Kemudian ruang, yaitu unsur rupa yang memberikan kesan kedalaman atau sebuah volume seperti ini. Nah, ini karena adanya perspektif ya, kesan mata melihat. Jadi benda yang jauh dari mata akan digambar lebih kecil dibandingkan dengan benda yang dekat dengan mata. Nah, itu ya. Nah, sekarang ketika kalian menggambar, maka ada beberapa teknik yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah teknik linear, yaitu menggambar menggunakan garis sebagai unsur utamanya. Entah itu garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, ya, contohnya seperti ini. Ini hanya sebuah garis tepi, ya, hanya sebuah garis saja. Nah, ini sebagai unsur utamanya adalah garis. Nah, garis ini ya, membentuk sebuah bunga. Kemudian teknik blok, yaitu menggambar dengan cara menggunakan satu warna. Menggambar dengan menggunakan satu warna. Disebut teknik siluet. Nah, seperti ini. Menggambar manusia, kemudian di blok. Nah, ini siluet. Bloknya boleh objeknya atau latar belakangnya. Nah, ini yang di blok adalah objeknya. Kemudian yang ini adalah yang di blok adalah latar belakangnya. Sehingga seolah objeknya adalah warna putih. Nah, itu ya. Ini teknik blok. Kemudian teknik arsir. Teknik arsir adalah menggambar dengan cara menggoreskan pensil dengan garis-garis yang sejajar
atau menyilang untuk menunjukkan gelap terang. Nah, jadi di depan sudah Bapak jelaskan, agar benda itu kesannya 3 dimensi muncul, maka dibuat gelap terang. Nah, dalam membuat gelap terang itu dapat menggunakan teknik arsir, ya, yaitu membuat garis-garis yang sejajar, tipis, mulai dari tipis-tipis dulu, kemudian agak tebal, mungkin tebal, tebal, mungkin gelap. Nah, itu ya. Nah, membuatnya dengan pensil tegak ya, pensil tegak, bukan pensil miring, rebah, bukan tegak, sehingga ujung pensilnya itu harus runcing. Yang keempat adalah teknik Dussel, yaitu menggambar dengan cara menggoreskan pensil dalam posisi rebah atau miring. Nah, kalau arsir adalah posisinya tegak, tapi kalau Dussel adalah posisinya miring. Nah, sehingga gosanya berbeda ya. Ini kelihatan gosanya, tapi kalau ini lebih halus, ya lebih halus. Nah, bisa dibantu dengan kapas, bisa itu menghasilkan apa? Goresan yang terang, bisa dibantu dengan kapas, diusap dengan kapas, digosok kapas bisa. Itu teknik Dussel. Kemudian teknik pointillis. Nah, teknik pointillis adalah untuk menentukan gelap terang itu menggunakan titik-titik. Nah, titik-titik yang padat. Kalau misalnya itu bagian terang, titiknya semakin jarang. Nah, ini jarang titiknya. Bagi yang gelap, titiknya semakin padat, rapat, hitam. Nah, saling menumpuk. Nah, ini adalah pointillis. Jadi, ketika kalian membuat sebuah gambar bentuk, menentukan gelap terang, kalian boleh teknik arsir, bisa teknik Dussel, bisa teknik pointillis. Nah, kalau teknik pointillis ini menunjukkan kesabaran ya, karena membuat ribuan titik. Kemudian yang keenam adalah teknik akuarel, yaitu menggambar menggunakan sapuan warna secara tipis, ya, dengan tipis. Masih banyak airnya, sehingga kesannya tembus pandang atau transparan. Ya, nih sebenarnya ini artinya kalian menggunakan cat air, tapi pencampurnya air itu banyak, jadi bukan sedikit banyak, sehingga warnanya nggak nggak kental ya, agak cair. Sehingga kalau digoreskan di kertas gambar, maka warnanya tidak menutup, pasti ada tembus pandangnya dengan kertas, sehingga kertas yang di bawahnya itu masih kelihatan. Nah, ini transparan. Selanjutnya, teknik plakat, yaitu menggambar dengan menggunakan bahan cat air atau cat poster atau krayon, ya, dengan warna yang tebal, pekat, sehingga menutup. Ini contoh gambar menggunakan krayon ya, jadi menutup ini, jadi warnanya tebal. Kalau menggunakan cat air atau cat poster, maka pencampurnya air itu sedikit, sehingga warnanya kental, sehingga ketika digoreskan di kertas gambar itu menutup. Itu tekniknya. Oke, sudah selesai ya. Itu materi hari ini hanya membahas tentang objek gambar, tentang bentuk gambar, unsur rupa, dan teknik menggambar. Oke. Nah, agar pemahaman kalian itu dapat lebih paham lagi, dapat lebih mengerti lagi, maka pada tugas sesi 1 ini ada tugasnya ya. Tugas sesi 1 tanggal 26 Juli ini hari Senin. Yang pertama adalah kalian mengamati gambar 3 gambar tersebut. Nah, kalian amati, kemudian kalian sebutkan teknik apa dalam gambar tersebut. Oke. Wah, ada yang bisa jawab, langsung jawab. Oke ya.
Bisa kita amati, sebutkan teknik apa saja yang digunakan dalam gambar tersebut. Selain teknik, kalian sebutkan unsur-unsur apa saja yang ada pada gambar tersebut. Nah, tadi kan ada unsur titik, garis, warna, bidang. Ya, misalnya dalam gambar ini, unsurnya apa saja? Titik, oh ya, titik. Garis, oh ya, garis ini bentuk garisnya. Bidang, oh ini ada bidang segi 4. Ya. Kemudian ada unsur bentuk buah. Nah, ini juga sama, nanti kalian sebutkan unsur apa saja yang membentuk sebuah gambar ini. Selain teknik yang digunakan ya. Jadi ada 2 pertanyaan dalam satu soal ini adalah teknik dan kedua sebutkan unsur-unsurnya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip menggambar bentuk. Tadi sudah Pak jelaskan, ada 4. Kalian sebutkan, kemudian kalian jelaskan. Oke ya, sekali ya. Yang nomor 3, apa perbedaan teknik arsir dan teknik Dussel? Ya. Kalau teknik arsir adalah begini, Dussel adalah begini. Itu dilihat dari apa? Cara megang pensil ya. Oke, saya bantu sedikit. Nomor 4, bagaimana caranya untuk menentukan gelap terang menggambar bila menggunakan teknik pointillis. Tadi sudah berjelaskan, kalau bagiannya terang, titiknya bagaimana, kalau bagiannya gelap, titiknya bagaimana. Oke ya, nanti bisa kalian cek lagi hidupnya. Nomor 5, apa perbedaan teknik transparan dan teknik plakat dalam menggambar bentuk? Bedanya apa? Kalau transparan begini, kalau plakat begini ya. Tadi sudah Pak jelaskan. Kemudian jawaban ini silakan kalian tulis di lembar kertas, beri nama lengkap dan kelas, dan diberi judul tugasnya. Tugas menggambar flora fauna sesi 1. Nah, kemudian kalian kirimkan ke GC, Google Classroom. Boleh kalian ketik, boleh kalian tulis tangan. Bagi yang diketik, ya, filenya boleh kalian langsung kirim ke GC. Ya. Kemudian bagi yang tulis tangan, ya, kemudian kalian foto. Tolong fotonya yang jelas ya, jangan buram, dan fotonya itu mencakup semua jawabannya. Boleh kalian foto 2 kali boleh ya. Bagian atas, bagian bawah boleh. Kalian kirimkan ke GC. Kemudian untuk tugas fisiknya dikumpulkan pada waktu pengumpulan tugas. Jadi selain dikumpulkan melalui daring dengan GC, tugas fisiknya jangan sampai hilang ya. Kalian simpan, nanti pada waktu ada jadwal pengumpulan tugas, kalian bisa kumpulkan. Nah, kemudian bagi kalian yang mengalami kesulitan mengumpulkan di GC, boleh kalian kirim melalui WA di Japri saja. Langsung ke gurunya ya. Kalau misalnya kelas 7H, 7I, langsung ke saya, 7A sampai 7G bisa ke Pak Nova. Itu. Nah, kalau ada pertanyaan, bisa langsung kalian chat di mana di Google Classroom atau bisa melalui WA di grup. Nanti kalau bisa Bapak langsung jawab ke WA tersebut. Oke anak-anak, untuk hari ini cukup sekian dulu pembelajaran tahap pertama, sesi pertama, pertemuan pertama seni budaya untuk kelas 7 ya. Bagi kalian yang kurang paham, bisa setel lagi YouTube-nya ya, atau kalian bisa lihat materi yang bagian di Google Classroom. Oke, terima kasih atas kalian sudah semangat dalam memperhatikan ini. Tetap sehat, jaga kesehatan ya. Kalau kalian keluar rumah, tetap pakai masker, diusahakan di rumah saja. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kerumunan, tetap
sering-sering cuci tangan ya untuk memutus rantai penyebaran COVID. Semoga kita tetap sehat selalu. Hari ini Bapak cukup sekian dulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih.